Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas atau belajar tentang konsep dasar kewirausahaan. Ada 13 materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama pengertian kewirausahaan, yang kedua ciri-ciri wirausaha, tiga variabel penting dalam wirausaha, 4 keuntungan menjadi wirausaha, 5 tipe wirausaha, 6 watak wirausaha, 7 sikap kewirausahaan, 8 keuntungan menjadi wirausaha, 9 hambatan jadi wirausaha, 10 pilihan wirausaha, 11 kelompok wirausaha, 12 wirausaha dan pembangunan, 13 pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Nah, ini akan kita bahas secara bersama-sama satu persatu. Oke, selanjutnya hal yang perlu kita ketahui adalah apa itu arti dari wirausaha atau pengertian atau konsep dari wirausaha. Wirausaha itu sendiri adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis gitu. Jadi mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Perlu digaris bawahi, wirausaha itu seorang wirausaha itu adalah menilai kesempatan-kesempatan bisnis dengan mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk dapat membangun sebuah wirausaha yang tepat. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri wirausaha. Ada yang pertama yaitu mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua kreatif, inovatif dan kepeloporan. Yang ketiga berorientasi pada PDCA, Plan Do Check and Action, yang nanto DG hasil gosip, konflik, etc. Kemudian Nado Dream, visi atau visi kerja seni. Kemudian Naso konsep, teori falsafah. Oke, ada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama yaitu satu, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Kemudian yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya sebagai seorang businessman atau seorang wirausahaan. Yang selanjutnya yaitu ketiga, menetapkan pencapaian dan tujuan organisasi. Tentunya seorang wirausaha itu harus tahu ya apa tujuan dibuatnya suatu wirausaha dan menetapkan pencapaian-pencapaian tertentu pada wirausahaan itu. Oke, selanjutnya adalah tipe wirausaha. Oke, wirausaha rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga wirausaha arbitrage, yaitu adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha inovatif. Ini merupakan orang yang mampu mencari atau memanfaatkan dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang ya, seperti itu. Kemudian ada 6 watak wirausaha. 6 watak. Yang pertama itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Kemudian kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Tiga, mampu mengambil resiko. Itu merupakan hal yang bisa dibilang sangat berani seperti seorang wirausaha. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah inovatif, kreatif, dan ulet. Ya, seperti itu. Ke 6, berorientasi ke depan. Dan sikap wirausahaan itu harus juga kita ketahui adalah yang seperti tadi yang dibahas sebelumnya adalah berani mengambil risiko. Itu merupakan sikap yang paling penting. Dan kreatif dan inovatif ini juga hal yang sangat penting untuk dipunyai sebuah perusahaan dan mempunyai visi gitu. Keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, percaya diri. Oke, ada lanjutannya lagi. Yang keenam adalah aktif, energi, serta mampu memanfaatkan waktu secara cepat dan tepat. Itu memiliki konsep dan SLL, berpikir positif. Dan 8, tanggung jawab. Seorang wirausaha bertanggung jawab dan sikap belajar dan menggunakan umpan balik gitu. Dan yang perlu kita ketahui juga adalah keuntungan menjadi wirausaha. Apa sih keuntungan itu gitu?
mengapa kita harus menjadi seorang wirausaha atau bisnismen. Yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri, mampu mengembangkan potensi secara penuh. 3, memperoleh keuntungan sesuai keinginan, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Oke. Hambatan menjadi wirausaha itu sebenarnya biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindari blessing karena tidak ingin repot gitu, tidak ingin berisiko dalam hidupnya dan lain-lain gitu. Kemudian hambatan jadi wirausaha itu yang pertama itu persepsi. Ya, persepsi itu harus diubah gitu. Persepsi yang mengatakan bahwa terlalu tua, muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Ini adalah hal yang paling sering muncul ketika seorang wirausaha itu membangun sebuah usaha seperti itu. Kemudian ada kreativitas, emosi, takut resiko begitu. Kemudian lingkungan, kurangnya dukungan, kultural budaya menghambat, atau intelektual tidak berpikir secara logika gitu. Itu termasuk dalam pilihan kita semua. Oke, entrepreneur, business entrepreneur ini adalah pilihan wirausaha, social entrepreneur, dan technopreneur. Oke, creative entrepreneur juga ada. Oke, brew carry entrepreneur, ecopreneur, dan academic entrepreneur gitu. Dan itu merupakan 8 pilihan wirausahaan. Oke, untuk rasio pengusaha itu sendiri di Indonesia masih minim ya, masih minim. Kita sebagai negara yang masih berkembang gitu, jadi rasio pengusaha di Indonesia itu sangat minim. Singapura ada 7,2%, Cina dan Jepang ada 10%, Amerika Serikat ada 11,5%, dan Indonesia masih di bawah 1 yaitu 0,18%, seperti itu. David M. Leland, negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2% gitu. Oke. Jadi tergantung pada rasio pengusaha gitu. Oke, ini merupakan kelompok wirausaha Indonesia. Yang pertama, usaha kecil rumah tangga. Oke, ini hal yang sudah kita tahu ya sebelumnya. Dan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Oke. Untuk penyerapan tenaga kerja itu UKRT dan UKM sekitar 95% gitu. Dan usaha besar sekitar 1% gitu. Oke, wirausaha dan pembangunan. Ternyata wirausaha ini dapat membangun suatu bangsa gitu, akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha itu gitu, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi bagi suatu negara dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dikutip dalam Robke 1992. Oke, pentingnya pengembangan wirausaha dalam pembangunan yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lapangan kerja. Itu hal yang paling penting untuk negara-negara berkembang seperti kita ini, negara Indonesia. Itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan gitu. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oke, yang ketiga, peningkatan kualitas kompetensi. Keempat, mengurangi ketidakpastian. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kasali 2025. Oke, ini adalah quotes of the day nih, bahwa mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak untuk kita bisa menjadi seorang wirausaha gitu ya. Oke, itu merupakan hal yang sangat penting untuk sebagai seorang entrepreneur gitu, merubah persepsi pikiran gitu dan tindakan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sangat baik dalam bidangnya gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.